Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Destiara Rizky Ramadanti, dan dua rekan teman saya, yaitu Almira Zafira Alami dan Rika Oktanabela, akan menjelaskan tentang define, ideate, dan idea validating tentang butuh sayur. Butuh Sayur adalah sebuah aplikasi mobile yang menjual berbagai macam sayuran di area Bandar Lampung yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Pada perancangannya, kami menggunakan design approach design thinking. Define yaitu merupakan proses penganalisisan dan memahami berbagai wawasan yang telah diperoleh melalui empati, dengan tujuan untuk menentukan penyataan masalah sebagai point of view atau perhatian utama pada penelitian. Lalu berdasarkan hasil wawancara 3 orang calon pengguna, maka didapat define problem statement untuk aplikasi butuh sayur sebagai berikut. Yang pertama, user, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Bandar Lampung. Kebutuhannya itu membeli sayur untuk kebutuhan setiap hari dengan kualitas yang segar dan murah. Lalu insight-nya, pengguna tidak ingin menggunakan aplikasi dan berpikir bahwa lebih baik berbelanja di pasar jika harga sayurannya lebih mahal dan biaya pengantaran sayur juga mahal. Pengguna juga mengharapkan aplikasi ini dapat membantu dalam berbelanja selama pandemi yang dapat digunakan kapan saja serta di mana saja. Namun, pengguna juga berharap bahwa aplikasi juga memberikan potongan harga yang menarik. Lalu define statement pada orang kedua, yaitu usernya, seorang ibu rumah tangga yang berusia 43 tahun yang memiliki 3 anak. Kebutuhan yaitu menginginkan untuk berbelanja lewat smartphone. Insight-nya yaitu, pengguna ini tidak mau untuk pergi ke tempat yang ramai dalam keadaan COVID-19 ini. Pengguna juga ingin menghemat waktu dan tenaga dalam berbelanja. Juga barang tidak terlalu mahal dan bisa dibayarkan cashless. Pengguna mengharapkan agar aplikasi ini dapat memenuhi keinginan dia tersebut. Lalu define statement pada orang ketiga yaitu yang usernya seorang ibu rumah tangga yang berusia 48 tahun dan memiliki 2 orang anak. Kebutuhannya menginginkan berbelanja secara online dengan kualitas yang bagus. Lalu insight-nya, pengguna merasa terbantu dengan adanya aplikasi ini. Dengan aplikasi ini, dapat menghemat waktu dan tenaga. Pengguna juga berpikir pekerjaannya akan menjadi efisien dengan adanya aplikasi ini. Maka, setelah dilakukan define statement, didapat define secara umum yang dibutuhkan calon pengguna. Yaitu yang pertama, tersedia platform untuk jual beli sayuran secara online. Yang kedua, berbelanja secara praktis dengan hanya menggunakan smartphone. Yang ketiga, yaitu tersedianya platform jual beli sayuran dengan kualitas yang segar dan harga yang terjangkau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ideate dari aplikasi butuh sayur. Saya Almira Zafira Alami, NPM 185500103. Ideate atau ide yang merupakan proses transisi dari rumusan masalah menuju penyelesaian masalah. Adapun dalam proses ideate ini akan berkonsentrasi untuk menghasilkan gagasan atau ide sebagai landasan yang membuat prototipe atau rancangan yang akan dibuat. Dalam pengembangan ide, kami berpikir out of box atau di luar dari kotak untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi user dengan menggunakan brainstorming dan user journey. Kami menanyakan beberapa pertanyaan kepada beberapa user, dan hal yang kami dapatkan yaitu user menginginkan aplikasi penjualan dengan metode pembayaran yang banyak, dan juga memberikan voucher gratis ongkir, lalu memudahkan user untuk menggunakan aplikasi. Jadi mereka menginginkan aplikasi yang user-friendly atau aplikasi yang bisa dipakai oleh orang yang berkisaran 10-30 tahun ke atas. Idea validation. Idea validation merupakan sebuah proses pengumpulan bukti-bukti dari ide-ide tersebut melalui eksperimen pengambilan keputusan lebih cepat, inform, dan lebih tidak beresiko. Butuh Sayur ini merupakan sebuah aplikasi mobile yang menjual berbagai macam sayur di area Bandar Lampung yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
Pada perancangan ini, kami menggunakan design approach, design thinking. Lalu di sini terdapat storyboard dari contoh kasus Ibu Rani. Pada frame pertama, saat ingin memasak, Ibu Rani ini melihat tidak ada makanan seperti sayuran di dalam kulkasnya. Lalu pada frame kedua, Ibu Rani juga tidak mempunyai waktu untuk pergi membeli makanan karena harus menjaga anaknya. Pada frame ketiga, lalu ia mengambil smartphone-nya dan terlintas di pikirannya untuk memesan sayur pada aplikasi Butuh Sayur. Pada frame keempat, karena Bu Rani belum memiliki akun, maka dia mendaftarkan nomor teleponnya terlebih dahulu pada aplikasi Butuh Sayur. Pada frame kelima, setelah akun terdaftar, Ibu Rani kemudian melihat tampilan home untuk memilih produk apa yang ingin dia pesan. Pada frame keenam, Ibu Rani langsung memesan sayuran yang diinginkan, lalu menginput alamat dan metode pembayaran yang akan dilakukan. Pada frame ketujuh, maka pesanan Ibu Rani akan segera diantarkan oleh kurir. Ibu Rani hanya tinggal menunggu di rumah. Pada frame ke-8, setelah menunggu kurang lebih dari 30 menit, kurir datang dengan pesanan Bu Rani. Pada frame terakhir, dengan adanya aplikasi Butuh Sayur, sangat membantu Ibu Rani akan berbelanja sayuran tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan menguras banyak waktu. Prototype. Prototipe dikenal sebagai rancangan awal suatu produk yang akan dibuat untuk mendeteksi kesalahan sejak dini dan memperoleh berbagai kemungkinan baru. Dalam penerapannya, rancangan awal yang dibuat akan diuji coba kepada pengguna untuk memperoleh respon dan feedback yang sesuai untuk menyempurnakan rancangan. Prototipe yang pertama itu low fidelity. Terdapat dua gambar, yang sebelah kiri merupakan tampilan splash screen dan yang kanan yang merupakan tampilan login. Yang mana tampilan login itu terdapat teks, gambar, serta form untuk login itu sendiri. Login formnya berupa pengisian nomor telepon dan password, dan terdapat tombol login dan register. Selanjutnya pada tampilan register terdapat form untuk register itu, dan terdapat pengisian nama, jenis kelamin, nomor telepon, tanggal lahir, password, ulangi password, dan terdapat tombol register. Selanjutnya merupakan tampilan home dari aplikasi Butuh Sayur ini. Terdapat pencarian, notification, dan chat. Lalu terdapat teks dan gambar, dan di bawahnya pun terdapat menu-menu yang ada di aplikasi Butuh Sayur ini. Lalu terdapat beberapa tombol beli, dan di bawah paling bawah yaitu merupakan tampilan menu home yang berupa ada tampilan home, favorit, keranjang, pelacakan, dan profile. Selanjutnya itu sebelah kiri tampilan produk favorit, yang mana terdapat barangnya yang sudah difavoritkan oleh pengguna itu tadi. Lalu terdapat tampilan keranjang belanja, ini berisikan alamat, waktu pengantaran, ini bisa memilih, lalu catatan pengguna untuk penjual, lalu terdapat barang yang di check out oleh pengguna, lalu ada tombol tambah produk lain jika pengguna ingin menambah produk yang lain, dan terdapat voucher, biaya pengantaran, metode pembayaran, dan sudah pasti terdapat total belanja dari belanja dia itu tadi. Selanjutnya, tampilan daftar pesanan. Daftar pesanan terdapat menunggu, dipesan, selesai, dan dibatalkan. Ini contoh dari menu dipesan. Seorang pengguna yang telah memesan barang di aplikasi Butuh Sayur ini. Maka tampilannya seperti ini. Yang pertama ada teks dan gambar. Lalu ada metode pembayaran yang ia pilih, dan ada juga fitur batalkan pesanan. Sebelah kanan yaitu tampilan user profile. Terdapat nama di atas, lalu terdapat foto beserta teks. Lalu terdapat alamat, voucher, dan ganti password. Selain itu juga, aplikasi ini menampilkan promo yang dipunya, lalu tentang kami atau bantuan, dan cek pemesanan. Lalu ada tombol keluar. Selanjutnya, saya Rika Oktana Bella, NPM 18150610004, akan menjelaskan terkait High Fidelity Prototype. High Fidelity Prototype memiliki tampilan dan fungsi seperti produk yang nyata.
yang akan digunakan oleh pengguna. Dan ini merupakan high fidelity prototype dari aplikasi Butuh Sayur. Ketika pertama kali pengguna membuka aplikasi, maka yang pertama kali muncul adalah logo dari aplikasi Butuh Sayur tersebut. Dan ini merupakan tampilan dari splash screen aplikasi Butuh Sayur. Selanjutnya, ini merupakan tampilan login, di mana ketika user ingin melakukan login, membutuhkan nomor telepon dan password yang telah terdaftar dalam aplikasi tersebut. Namun, jika user belum memiliki akun dalam aplikasi ini, maka user dapat melakukan register pengguna baru dengan menginputkan nama lengkap, jenis kelamin, nomor telepon, username, password, dan mengulangi password. Kemudian mengklik daftar. Namun, jika user sudah memiliki akun, maka dapat melakukan login. Selanjutnya, ini merupakan tampilan home dari aplikasi Butuh Sayur. Fitur yang ada pada tampilan home ini yang pertama adalah fitur searching untuk mencari produk sayur yang diinginkan. Selanjutnya ada notifikasi dan pesan. Pada tampilan home ini juga produk dikategorikan berdasarkan sayur, buah, sembako, dan bumbu. Pada tampilan home juga terdapat promo pekan ini, di mana promo sayuran yang didiskon pada minggu ini, atau pada setiap minggunya. Pada bagian home juga kita dapat melihat detail produk, di mana jika kita mengklik bagian produk pepaya, maka aplikasi akan menampilkan secara detail produk pepaya, yaitu harga sebelum didiskon dan setelah didiskon. Pada aplikasi ini juga kita dapat menambahkan produk wishlist atau produk favorit dengan mengklik tombol love pada bagian detail produk. Kita juga dapat melakukan tambah produk jika kita ingin membeli produk tersebut. Karena sebelumnya kita telah menambahkan produk pepaya merupakan produk favorit, maka kita dapat melihat pada menu wishlist. Pada menu wishlist, pepaya telah ditambahkan kepada produk favorit. Pada menu favorit atau menu wishlist juga, kita dapat menambahkan dan mengurangi. Karena produk pepaya sudah ditambahkan, yaitu berjumlah 1, maka kita dapat melihat keranjang belanja. Pada menu keranjang belanja, kita diminta untuk menginputkan alamat, waktu pengantaran, dan tambahan catatan yang diperlukan pengguna jika ingin menambahkan catatan terkait produk. Dan produk pilihan yang akan dipesan, yaitu pepaya. Dan harganya. Kita juga dapat menambahkan produk atau menambahkan produk lainnya. Memasukkan voucher, dan memilih metode pembayaran. Setelah kita menginputkan alamat, maka harga pengantaran pesanan berjumlah 6.000, yaitu sudah terinput. Kemudian kita dapat melihat atau memilih metode pembayaran. Pada metode pembayaran ini terdapat COD, Dana, atau Bank BCA. Kita dapat memilih cash on delivery, yaitu pembayaran saat barang diterima. Setelah memilih metode pembayaran, yaitu COD, maka akan muncul pada keranjang belanja. Kemudian kita dapat melakukan check out. Setelah melakukan check out, kita dipindahkan pada menu daftar pesanan. Pada menu daftar pesanan ini dikelompokkan menjadi menunggu, diproses, selesai, dan dibatalkan. Kita juga dapat melakukan pembatalan pesanan pada saat proses menunggu. Pembatalan pesanan dapat dilakukan jika alamat yang diinputkan salah atau waktu pengantaran
ingin diganti. Kita dapat mengklik batalkan pesanan, kemudian mengkonfirmasi ya. Maka, pesanan langsung dibatalkan. Untuk memudahkan, kita dapat mengklik beli lagi. Maka akan diarahkan langsung ke keranjang belanja. Kita dapat mengedit alamat, waktu pemesanan, dan catatan yang ingin diubah. Atau bahkan menambahkan produk yang ingin dibeli. Jika semua yang diinputkan telah sesuai dan tidak ada yang salah, maka kita dapat melakukan kembali check out. Selanjutnya, kita diarahkan ke dalam daftar pesanan, yaitu pada proses menunggu. Setelah pesanan dikonfirmasi oleh admin aplikasi Butuh Sayur, maka pesanan akan dipindahkan pada bagian diproses. Pada bagian diproses ini terdapat keterangan barang sedang diantar oleh kurir bernama Herwanto. Dan setelah barang diterima oleh pembeli, maka pesanan akan dipindahkan pada bagian menu selesai. Dan terdapat keterangan bahwa barang diterima oleh orang yang bersangkutan yang bernama Rika. Kemudian, kita dapat melakukan pembelian lagi. Kemudian, ini merupakan tampilan user profil dari aplikasi Butuh Sayur. Pada bagian profil ini terdapat foto, nama, nomor handphone, dan alamat dari pengguna. Kemudian juga ada alamat, yaitu yang digunakan untuk mengganti alamat, voucher yang ada pada aplikasi tersebut yang digunakan untuk mengurangi biaya ongkos kirim, dan lain sebagainya. Kemudian fitur ganti password. Kemudian informasi promo tentang kami dan cara pemesanan. Pada aplikasi ini juga terdapat fitur notifikasi, di mana pada fitur ini terdapat pemberitahuan bahwa pesanan telah selesai, yaitu pesanan dengan nomor pesanan 2648 telah diterima oleh saudari yang bernama Rika. Pada aplikasi ini juga terdapat fitur chat. Fitur chat ini digunakan untuk berkomunikasi langsung terhadap admin aplikasi Butuh Sayur, terkait menanyakan prosedur pembelian, atau bahkan mengkonfirmasi jika ada kendala dan lain sebagainya. Untuk melakukan logout dari aplikasi, dapat dilakukan pada menu profil, kemudian mengklik logout, maka akun akan keluar. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait define, ideate, dan idea validation dari aplikasi Butuh Sayur. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.